Ya, biasanya nge-review mobil listrik itu mobil-mobil merek asal Tiongkok. Tapi yang kali ini beda karena kami akan mereview satu mobil listrik asal Jepang dan itu dari brand Honda. Ini dia Honda Super One yang sudah ada di Indonesia. Seperti apa spesifikasinya dan apa keistimewaan dari mobil satu ini? Ya, sebelum membahas spesifikasi lengkap dari mobil ini, fitur apa yang ditawarkan, kita akan membahas sedikit mengapa Honda menghadirkan mobil ini di Indonesia. Jujur, saya sebagai reviewer mobil itu belakangan banyak mereview mobil-mobil listrik asal China yang menawarkan fitur, harga yang murah, dan mereka saling perang harga, perang model. Dan ya, kadang itu memang saya yang sebagai seorang petrolhead gitu ya, kadang-kadang tuh agak bosen gitu, karena benar-benar nge-review mobil yang itu mengandalkan fitur, mengandalkan harganya, mengandalkan jarak tempuh, tapi tidak punya soul sama sekali gitu. Nah, Honda di sini mengklaim bahwa mereka menghadirkan Super One di Indonesia ini akan berbeda dengan mobil listrik kebanyakan yang ada di tanah air, bahkan di dunia. Jadi Honda di sini mengklaim bahwa mereka menghadirkan sebuah mobil listrik yang benar-benar masih ada soul-nya, masih ada jiwanya gitu ya, benar-benar bukan sebuah gadget, sebuah elektronik, dan ini dia Super One yang sebelumnya sudah ada di Jepang, waktu itu debutnya di tahun 2025. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk tampilannya seperti ini. Dia tuh mengingatkan kita kepada salah satu model legenda Honda, yaitu Honda City Turbo yang ada di tahun 1980. Dia adalah sebuah city car yang compact, kemudian dia juga unik gitu ya, dengan warna ungu yang seperti ini ya, cerah gitu, dan ini adalah warna hero colornya. Dan ini termasuk mobil yang mungil ya, karena dia dimensi panjangnya tidak sampai 3,8 meter, dia hanya 3.596 mm, yang artinya dia lebih mungil dibandingkan mobil Honda termungil saat ini di Indonesia, yaitu Honda Brio. Oke, kemudian memang sempat ada rumor gitu ya, kalau ini adalah generasi penerus dari Honda Brio. Sama sekali tidak benar, karena ini adalah model baru di Indonesia, benar-benar dia sebuah dedicated EV, dan kalau dia dari genrenya, lihat dari modelnya, ini mobil yang sebenarnya mungkin nantinya akan masuk ke dalam kategori mobil yang collectible gitu ya. Nah, nanti saya akan bahas kenapa dia collectible. Nah, kami akan bahas dulu bagian depannya seperti apa. Nah, bagian depannya seperti ini ya. Cute, kemudian lucu tapi ada kerennya gitu ya. Sporty juga, kemudian nah grill bisa lihat ini grill keren dengan motif seperti ini, dan dia bahannya recycle. Dan tidak ada grill yang besar gitu ya, grill hanya di bagian sini, ini kecil untuk mendinginkan sedikit controller dan motor listriknya di bagian kap motornya ini. Kemudian ini juga grill yang bagian bawah ini menarik karena dia dibuat dari bahan recycle grill-grill model Honda sebelumnya. Dan ada juga menarik di mobil ini, biasanya tuh mobil modern gitu ya, banyak sekali lubang-lubang untuk apa ya, untuk menambah kesan estetik saja gitu ya, seperti lubang ini. Nah, di Super One ini Honda mengklaim bahwa semua lubangnya itu berguna untuk tingkat aerodinamika yang baik. Dan kita lihat lampunya LED nih, ada daytime running lights ini, dan dia bergabung dengan lampu sen ya. Dan sistem pengisian dayanya di sini dia sudah CCS2, tentunya sudah fast charging. Berbeda sama Jepang ya. Kalau Jepang dia pakai CHAdeMO kan. Kalau di sini sudah CCS2. Jadi menyesuaikan dengan market Indonesia. Kemudian kita lihat apa yang ada di balik kap motor. Nah, tutup. Bisa. Nah, layaknya mobil listrik pada umumnya ya. Jadi dia punya controller, dia punya motor listrik, dan juga ada elemen-elemen lain seperti ini, liquid cooling. Nah, bisa. Dan untuk spesifikasinya sama dengan Jepang ya, jadi nggak ada bedanya. Nah, motor listrik ini dia mampu menghasilkan tenaga sebesar 93 horsepower untuk di mode bus. Jadi ada beberapa mode berkendara di mobil ini. Ada mode bus dan juga eco, city, dan lain-lain. Nah, yang paling kencang adalah di mode busnya. Untuk di mode berkendara lainnya, ketika dipakai perkotaan bukan membutuhkan tenaga gitu ya, dia tenaganya hanya 63 horsepower. Kemudian torsi itu mencapai 162 Nm, dan untuk baterai dia memiliki kapasitas 29,6 kWh dengan jarak tempuh WLTP mencapai 274 km. Gimana dengan speknya ya? Karena sejujurnya memang kalau untuk bersaing dengan
rivalnya gitu ya. Kalau yang di segmen ini seperti misalkan apa, Geely X2 aja itu dia bisa 400 kilometeran, kemudian BYD Atto-One itu dia bisa 380 kilometer. Ya, tapi kembali lagi ini mobil yang diciptakan spesial, bukan untuk Anda yang mobil pertama atau mobil yang digunakan sehari-hari ya. Ini lebih untuk Anda yang mau punya mobil listrik, tapi masih ada soul berkendara yang konvensional gitu ya, dan modifable. Nah, saya memang belum pernah mengetes mobil ini, tapi dengan klaim Honda yang mobil ini akan memiliki rasa soul yang tinggi gitu ya, saya percaya sih. Karena kalau dilihat dari mobil listrik yang ada gitu ya di Indonesia pada umumnya, ya bentuknya gitu aja. Kemudian bisa dilihat nih, jarak antara ban dan fender itu tuh biasanya jauh gitu, cungkring. Nah, di sini bisa lihat ini hanya 3 jari gitu ya. Tuh, dan bannya juga serius, dia menggunakan ban dari Yokohama dan ini tipenya Advan Fleva, bukan Advan Neova sih, bukan yang paling tinggi. Tapi ini itu menunjukkan bahwa Honda serius menggarap mobil ini menjadi mobil yang benar-benar fun to drive gitu. Bukan mobil listrik yang hampa, yang nggak ada jiwanya gitu ya. Dan juga wheel arch ini dia lebar. Jadi bisa lihat ya, ini ada dari bagian bodi dia melebar gini nih. Bagian belakang juga kayak gitu tuh. Itu bisa dilihat bahwa mobil ini benar-benar dipikirkan untuk handlingnya dan segala macam. Dan juga untuk suspensinya, untuk kontrol armnya dia menggunakan bahan aluminium. Oke. Dan untuk side skirt seperti ini nih, ada side skirtnya jadi nambah sporty, dan itu juga di bagian belakang ada airbag. Itu airbagnya juga berfungsi tidak hanya untuk estetika saja. Itu yang menarik dari mobil ini. Benar-benar detailnya itu dibuat sedemikian rupa untuk menunjang berkendara yang asyik gitu ya. Nah, saya juga lupa sebutkan peleknya itu dia menggunakan diameter 15 inci ya. Jadi menarik gitu, ada mobil baru tapi peleknya kecil tapi bannya lumayan tebal gitu ya. Dan setup bannya keren gitu, setup bannya yang meaty, bukan yang ban yang membulat, bukan ban yang menarik gitu ya. Oke, sekarang kita bagian belakangnya. Ini bagian belakang memang sekilas agak mirip desain dengan Brio lama gitu ya. Tapi sebenarnya desain belakangnya ini terinspirasi lagi dari model legenda Honda, yaitu Honda City Turbo ya, bisa dilihat. Dan lampunya seperti ini, nggak ada warna merahnya, benar-benar LED semua full. Di sini black house semua, dan ini dia sudah menggunakan emblem yang baru ya, Honda, bukan emblem yang H gitu ya, bukan emblem yang kayak gini juga, tapi benar-benar Honda gitu ya, kayak IN1. Dan kita buka bagasinya. Bagasi ini bukan dibuka dari sini ya seperti Brio, tapi di sini karena semuanya ikut nih sampai ke tempat plat nomor. Tuh, seperti ini, nggak elektrik nggak apa-apa lah. Nah, untuk mobil dengan dimensi panjang 3,5 meteran itu bagasi luas loh ini hitungannya. Ya itulah Honda yang selalu khasnya, dia mau Brio, mau Jazz dengan dimensi kompak, tapi dia bisa menghasilkan ruang yang paling besar gitu di kelasnya. Dan terjadi lagi di Super One ini. Dan menariknya juga joknya masih adjustable nih. Bisa direbahkan gini, ada 2 setelan, nice. Jadi bisa lebih relax untuk duduk di bangku baris keduanya. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di bagasinya, karena dia punya ruang tertutup. Nah, di sini ada ruang tutup, dan ini ada subwoofer yang besar dari Bose. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sound premium dari Bose. Ada 9 buah speaker total di mobil ini. Oke, oh ya untuk ini, nah ada wiper belakang nih. Entah kenapa ya mobil sekarang banyak banget yang nggak ada wiper belakangnya. Mobil ini masih lengkap wiper belakang dan juga elemen pemanasnya. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, sebelum masuk, mobil ini juga punya satu kelebihan yang khas Honda banget gitu ya. Nih, kita selain dia bisa dilipat gini nih, lipatnya juga rata lantai, benar-benar rata lantai dengan bagasi, bisa dilihat. Nah, dia punya satu fitur lagi yaitu Ultra Seat. Nah, ini nice banget karena ini kebanyakan cuma punya Honda ya. Jadi dia bisa menyimpan barang ketika dibutuhkan di bagian bawahnya gitu. Sangat fleksibel. Nah, sekarang untuk materialnya ini juga menarik karena material jok belakang dan jok depannya beda gitu. Penggunaannya, warnanya juga beda. Yang ini hitam full, yang ini ada warna, beberapa warna, ada putih, hitam, biru. Nah, kemudian kita duduk belakangnya coba. Memang untuk postur tubuh saya ini ya gini aja. Tapi ini cukup leluasa untuk mobil dengan dimensi panjang 3,5 meter gitu. Apalagi headroom juga masih ada gitu ya. Dan juga untungnya karena tadi jok bisa di setel, ada 2 pengaturan. Nah, apa loh ini? Serius. Ini sudah saya sesuaikan dengan posisi duduk saya, tinggi saya 170 cm, dan bisa dilihat masih ada legroom. Emang untuk kaki tidak tersangga,
bisa lihat ngatung ini ya. Tapi headroom masih ada. Nice. Ya itulah mobil listrik. Keuntungan sebuah mobil listrik tuh dia nggak ada channel, nggak ada buat untuk tempat knalpot, nggak ada tempat untuk kopel gitu ya. Jadi lantainya tuh bisa rata seperti ini, bisa dimaksimalin untuk kelegaan kabinnya seperti ini ya. Nice banget. Memang dia nggak ada armrest ya, tapi mungkin ketika mobil ini dijual, Anda akan menikmati mobil ini sebagai pengemudi, bukan penumpang di bagian belakang. Dan bagian belakang ada lampu, masih ada speaker juga masih ada karena mobil ini banyak ya, ada 9 buah speaker. Oke, untuk material, nah ini katanya sih dia menggunakan material recycle juga ya untuk bagian interiornya, jadi bukan sekedar plastik keras, tapi ini material daur ulang. Oke, sekarang kita lihat bagian depannya karena banyak yang dibahas nih kayaknya untuk bagian depannya. Let's go. Nah, ini dia untuk apa yang dibalik lingkar kemudinya ya. Jadi memang menarik mobil ini, bisa dilihat dia tuh disegmentasikan sebagai mobil yang benar-benar memang bukan mobil yang entry level gitu ya. Jadi dia mobil mungil, tapi dia bertabur fitur yang wah gitu. Sebut aja, Honda Sensing-nya lengkap. Kemudian ada speaker Bose. Instrumen cluster ini instrumen cluster yang udah setara kayak mirip Honda Civic, Honda CR-V dan juga Honda Accord yang full digital, dan juga ini head unitnya sudah yang juga yang ini udah mode-mode HR-V ini, bukan Brio, bukan WR-V gitu ya. Udah integrated dan juga sudah lengkapi dengan Honda Connect. Nah, terus juga material dashboardnya ini dia juga sudah menggunakan bahan yang recycle ya, jadi bahan yang daur ulang. Dan untuk desainnya sendiri keren, sesuai dengan mobilnya gitu ya, mengotak, dan dia juga ada ambient light-nya di sini nih. Kemudian AC dia sudah menggunakan digital, auto hold, brake hold, elektrik semua, dan untuk tuas transmisi seperti buat transmisi sih. Untuk transmisinya seperti ini, seperti di mobil Prelude dan juga di Stepwagon. Jadi bukan menggunakan tuas tapi menggunakan tombol seperti ini. Dan ini yang menarik, karena Honda Super One ini dia tidak hanya sekedar mobil listrik biasa, karena dia punya perpindahan gigi secara virtual. Nah, kami tidak bisa mengetes memang di mobil ini karena saat ini adalah review statis, tapi dia mengklaim bahwa dia bisa memiliki 7 percepatan perpindahan gigi virtual. Jadi itu rasanya mirip dengan mobil yang pernah kami tes sebelumnya, yaitu Hyundai Ioniq 5N, dan cuman itu doang mobil yang ada fitur seperti itu. Ya wajar sih, karena Honda ingin membangkitkan soul di mobil ini agar tidak terasa mobil seperti elektronik gitu ya. Nah, nanti kita tes mobil ini saat sudah ada kesempatannya, apakah benar seperti itu. Dan juga drive mode mobil ini banyak. Jadi ada Icon, ada City, ada normal, ada sport. Nah, yang kencangnya adalah boost mode. Boost mode ini jadi teringat sama BMW ya. BMW dia punya fitur ini di mobil listriknya. Jadi ketika diaktifkan dia akan menambah beberapa HP gitu, tapi hanya beberapa detik. Nah, kalau di mobil ini enggak sih, nggak ada berapa detiknya, tapi yang paling kencang jelas yang ini. Nah, terus setirnya seperti ini, dia dual spoke. Nah, untuk ADAS-nya itu dia lengkap, tapi kecuali Honda Landwatch ya. Honda Landwatch nggak ada di sini. Ya, nggak ada. Dan dia juga nggak ada blind spot monitoring. Nah, that's fine, nggak apa-apa. Tapi dia ada cruise control sampai ke lane keeping assist. Nah, untuk bagian tengahnya seperti ini ya, menarik karena cuma ada tempat penyimpanan seperti kecil dan ada cup holder. Kemudian, nah, pengisian daya juga lengkap, ada USB Type-C 2 buah di sini, ada 2 spot di sini, dan juga glove box masih ada di sini ya. Karena banyak sekarang mobil modern tuh nggak ada glove box-nya. Dan tombol fisik juga ya masih terlihat ya, ini lengkap tombol fisiknya, pengaturan akses sendiri. Nah, itulah yang sudah mulai perlahan hilang gitu di mobil modern, apalagi mobil listrik. Nah, kemudian posisi berkendara, nah ini adalah sebuah Honda, harusnya sih enak ya. Kita tes aja langsung. Dia bisa tilt tapi tidak bisa teleskopik, tapi overall ini ergonomis, bisa dilihat ya, pas gitu. Joknya diatur secara manual, ketinggian bisa diatur untungnya, nice. Nah, tapi enak aja gitu loh, pas aja. Tuh. Wow, itulah sebuah Honda ya, nggak pernah fail gitu di posisi berkendaranya. Ya, sebagai kesimpulan memang Honda Super One ini diciptakan buat Anda
yang tidak mau sebuah mobil listrik biasa, yang tidak mau sebuah mobil listrik yang hampa gitu ya. Tapi mobil listrik yang punya soul yang tinggi, yang rasanya itu masih seperti mobil biasa gitu ya. Dan ya, yang belum kami ketahui saat video ini dibuat adalah harganya. Dan sebagai catatan, harga mobil ini di Jepang itu tidak masuk ke dalam skema K-Car dan dia dijual dengan harga jika dikonversikan ke rupiah itu mencapai 370 jutaan rupiah. Nah, dengan spek seperti ini dan masuk Indonesia, ya kami belum bisa tahu harga berapa, tapi semoga harganya kompetitif dan mobil ini laku di Indonesia. Jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap Honda Super One. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.